Insya Allah semua jamaah Baitur Rahim, orang tua kita, keluarga kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat zat Allah yang maha suci dari tempat dan arah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini sebetulnya sudah kita sampaikan di bulan lalu, tapi kita murojaah sedikit supaya kajian kita ini terus saling berkaitan ya, tidak lupa ya. Karena sebulan 2 kali kan ya. Iya, 2 kali ya. 1 bulan kita ngaji tauhid 2 kali ya. Yang pertama, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat 20 ini, para ulama kita mengkelompokkannya menjadi 4 bagian. Ya, diklasifikasikan atau dibagi ya menjadi 4 macam. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Nanti contohnya ada 1 ya. Kemudian yang kedua namanya sifat salbiyah. Ada berapa? 5 ya, 5 sifat. Nanti kita sebutkan ya. Dan yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 sifat. Kemudian yang terakhir yang keempat namanya sifat maknawiyah ya, maknawiyah. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Masing-masing berapa? Nafsiyah 1, salbiyahnya 5, ma'aninya ada 7, maknawiyah juga ada 7. Berarti total 20. Ya, benar ya? 20 sifat ya. Jadi 20 sifat yang disebutkan oleh para ulama sebagai sifat wajib itu, apa wajib maknanya? Pasti ada pada Allah, itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 klasifikasi. Nah, yang pertama sifat nafsiyah sama salbiyah itu dulu sudah kita sampaikan bahwa untuk nafsiyah itu kan contohnya hanya 1 ya, hanya 1, yaitu sifat yang pertama namanya sifat wujud. Wujud ini maknanya ada, bukan bentuk ya, bukan bentuk. Kalau wujud manusia kan bentuk ya, ya wujudnya Pak Yono itu ada bentuknya ya. Tapi kalau wujud disandarkan kepada Allah, maknanya adalah maha ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah ya, sifat wujud Allah maha ada. Kemudian sifat salbiyah yang disebutkan oleh para ulama ada 5. Ada 5, itu adalah sifat kitab, kemudian sifat baqo, kemudian yang ketiga sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, kemudian yang keempat sifat qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir sifat wahdaniyah. Kalau di urutan sifat 20 kitab itu nomor 2 ya. Terus wahdaniyah itu nomor 6 ya. Ada 5 jadinya kan, kitab, baqo dan seterusnya. Baik. Nah, 5 sifat ini jamaah itu tujuannya adalah tanzih. Masih ingat Pak Bu? Tanzih itu apa? Bu? Tanzih itu apa Bu? Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kita ini Pak Bu, hukumnya wajib kata para ulama mensucikan zat Allah dari yang namanya sifat kekurangan, sifat makhluk lah, sifat kekurangan, naqs, sifat an-naqais. Nah, cara mensucikan zat Allah dari sifat kekurangan
itu dengan memahami 5 sifat ini. Makanya namanya salbiyah. Ya, namanya apa? Salbiyah, meniadakan kekurangan. Ciri-ciri khasnya, ciri khas sifat salbiyah itu diawali dengan kalimat tidak ya. Dulu sudah kita katakan. Misalnya kita tidak berawal, tidak bermula. Karena selain Allah, segala sesuatu selain Allah pasti bermula, pasti berawal. Tadinya tidak ada, lalu ada, itu berarti bermula namanya, berawal. Kalau Allah qadim, Allah itu qidam, punya sifat qidam, tidak berawal. Kalau baqa tidak berakhir. Ya, ciri khasnya ada kalimat tidaknya Pak ya. Harus begitu. Bahkan tolong Bapak Ibu yang ngajar TPA, di sini ada guru TPA? Ada ya? Atau yang mengajarkan anak-anaknya di rumah, misalnya ngajar ngaji, ngajarin sifat 20. Tolong guru-guru TPA, guru ngaji, kalau ngajarin sifat 20 untuk sifat qidam sampai wahdaniyah, terjemahnya begini ya. Pakai kalimat tidak. Nah, jangan pakai terjemahan yang biasanya gimana, qidam itu dahulu ya. Baqa itu kekal ya. Apalagi qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri ya. Jangan lagi pakai terjemah itu ya. Lebih aman, lebih tepat, bahkan terjemahan yang akurat ya. Berdasarkan syarah para ulama, penjelasan para ulama di kitab-kitab itu seperti ini. Adamul awwaliyah, adamul akhiriyah, adamul mumatsalah lil hawadits, adamul ihtiyaj ila ghairihi, adamut ta'addud. Nah, seperti itu. Ya, terjemahnya seperti itu. Pakai kalimat apa? Tidak. Depannya tambahin kalimat tidak. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan makhluk, tidak butuh pada yang lain, dan tidak ada duanya. Masya Allah. Baik. Nah, ini 5 sifat ini namanya salbiyah. Apa itu salbiyah? Mensucikan Allah dari sifat kekurangan, meniadakan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tanzih Pak. Makanya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah tanzih. Tanzih itu tadi mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Ciri khasnya itu Pak, tanzih ya, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk ya. Baik, berikutnya ya. Ini nafsiyah sama salbiyah. Berarti yang ketiga apa namanya? Yang ketiga sifat ma'ani ya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani inilah yang nanti akan kita bahas secara detail. Mungkin pertemuan berikutnya lagi ya, karena ini kan pekan kedua, nanti pekan ketiga sudah ngaji fikih lagi ya. Jadi insya Allah nanti bulan berikutnya, pekan 1 dan kedua, kita akan bedah, kita akan ulas terkait penjelasan sifat ma'ani. Mulai dari sifat apa? Qudrah, kemudian iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam ya, sampai sini itu 13 ya. Bahkan ini jamaah harus kita ketahui bahwa dari sifat 20 itu yang nanti bisa kita lihat ya, yang benar-benar ada, qaimah bidzatillah, bahasanya sifat qaimah bidzatillah, sifat yang betul-betul ada pada Allah, itu sebetulnya ini Pak. Kalau wujud kita baqa sampai apa tadi? Wahdaniyah, itu enggak ada wujudnya. Tidak ada apa namanya? Realnya itu enggak ada. Dia abstrak. Tapi kalau 7 ini kata para ulama, ini nanti bisa dilihat Pak. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh membayangkan apapun. Kita cukup imani bahwa nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 sifat ini bisa Anda rasakan, bisa Anda lihat. Nah, diantaranya yang mengatakan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Syekh Nawawi yang dari Banten, bukan Imam Nawawi ya, beda ya.
Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala itu mengatakan dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatil Awam, kata beliau, "Lau kushifa 'annal hijab la ra'aynaha." Apa itu maknanya? Lau kushifa 'annal hijab. Nanti di akhirat, seandainya hijab yang ada di mata kita ini dibuka, disingkap, kita kan tidak bisa Pak melihat Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa melihat Allah karena Allah Maha Gaib. Ya, mata kita ini terhijab dari melihat zat yang suci, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau saya sebut zat, maknanya apa? Hakikat Allah, bukan bentuk, bukan rupa, bukan ukuran, bukan ya. Hakikat Allah, zat Allah maksudnya hakikat Allah. Nah, kata Syekh Nawawi, Pak, Bu, nanti mata kita ini kalau dibuka hijab, ya kita tidak tahu hijabnya seperti apa. Itu kan hal gaib ya, di luar jangkauan akal kita. Karena masalah gaib kan memang betul-betul tidak bisa dijangkau ya. Ini mata ini kalau dihijab, dibuka hijabnya, lau kushifa 'anil hijab la ra'aynaha. Mata kita Pak Bu bisa nanti melihat 7 sifat ini. Karena ini sifat inti yang betul-betul ada, qaimah bidzatillahi ta'ala, betul-betul ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semua jamaah Baitur Rahim, orang tua kita, keluarga kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat zat Allah yang maha suci dari tempat dan arah. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat Allah di surga, Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini namanya sifat ma'ani ya. Hanya ada 7 ya. Sebetulnya ada yang bilang 8, Pak. Ada yang tahu di sini? Apa? Sifat ma'ani tambah 1 lagi. Tapi ini bukan madzhab Asy'ari, madzhab Maturidi. Apa? Sifat idrak. Ya. Nanti kalau pengen mendalami akidah Asy'ari dan Maturidi, ada perdebatan di kalangan Asy'ari dan Maturidi tentang sifat ma'ani. Apakah sifat idrak? Tahu idrak? Idrak itu begini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa nggak merasakan yang namanya rasa? Ada rasa apa? Manis, kecut, apa lagi? Pahit dan sebagainya ya. Apakah Allah itu bisa merasakan hal itu? Nah, itu namanya sifat idrak. Namanya apa? Sifat idrak. Menurut Asy'ari, sifat idrak itu tidak perlu karena sudah ada sifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Artinya Allah tahu itu ada yang namanya rasa manis, pahit dan semua itu Allah tahu. Nah, tapi kalau kata madzhab Maturidi, oh, sifat ilmu sama idrak ini beda. Idrak ini lebih khusus lagi. Nah, itu ditambahkan oleh madzhab Maturidi, Pak. Jadi sifat ma'aninya versi Maturidi ada 8. Namanya apa? Sifat idrak ya. Idrak. Kalau kita Asy'ari 7 ya. Baik. Terakhir, sifat apa setelah ma'ani? Ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah sifat yang nomor 14 sampai dengan 20. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya. 7 sifat ini jemaah sebetulnya adalah konsekuensi dari sifat 7 yang tadi. Sebentar, ini kok nggak bisa diklik ya. Sebentar. Nah, 7 sifat ma'nawiyah ini adalah konsekuensi dari 7 sifat ma'ani tadi. Nah, kudrah itu kan kuasa, iradah itu kehendak, itu sifatnya, sifat yang melekat pada zat Allah. Konsekuensinya sudah pasti Allah itu maha
kuasa. Maha kuasa itu qadiron, maha berkehendak itu muridan, maha mengetahui itu aliman dan seterusnya. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya 13 saja itu sudah cukup. Karena ini maknanya sama sebetulnya, ya. 7 sifat maknawiyah ini sebetulnya sama dengan 7 sifat ma'ani tadi itu. Tapi kenapa kok ditambahkan oleh para ulama Asy'ari menjadi 7 lagi, sehingga total jadi 20? Kenapa, Pak? Kenapa? Rupanya di dalam kitab Tauhid itu dijelaskan, di zaman dulu itu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Catat, di zaman itu, zaman dulu ya, ada kelompok Islam yang dikenal dengan namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini, Pak, mereka mengatakan Allah itu maha kuasa tapi tidak punya sifat kudro. Kata mereka gitu. Allah maha mengetahui tapi gak punya sifat ilmu. Tuh Mu'tazilah itu, Pak. Masih mending mengatakan Allah maha mengetahui daripada sama sekali gak mengatakan maha mengetahui, ya. Cuma kelirunya Mu'tazilah itu tidak meyakini sifat ma'ani. Yang 7 tadi, Udroh Irodah itu, mereka nggak meyakini adanya itu. Pokoknya Allah itu maha mengetahui bidatihi gitu. Allah maha mengetahui bidatihi. Kalau kita Pak Ahlu Sunnah, Allah maha mengetahui bisifatil ilmi. Harus pakai bisifatil ilmi. Allah maha kuasa, Allah qadirun bisifatil qudrah, karena Allah punya sifat qudrah. Makanya ini konsekuensi namanya. Ma'nawiyah ini, sifat ma'nawiyah yang 7 ini konsekuensi dari sifat ma'ani. Nah, kalau Mu'tazilah enggak gitu. Maka untuk membantah Mu'tazilah, kata para ulama Asy'ari, kita tambahkan 7 lagi gitu loh. Untuk apa? Membantah kelompok Mu'tazilah gitu. Ceritanya begitu ya. Salah satu alasannya karena Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya sifat ma'ani, ya. Tidak meyakini sifat ma'nawiyah yang konsekuensi dari sifat ma'ani. Baik.